Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Kiai Pengasuh Yayasan Wilujeng Al-Firdaus, kemudian juga Al-Mukarram Ketua JIM Jember Islamic Movement, insyaallah, dan juga teman-teman sekalian, adik-adik yang di sini yang hadir dalam Jumat Berbagi. Semoga kita sekalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan alhamdulillah, ini termasuk detik-detik kita kedatangan bulan yang penuh dengan berkah. Bulan apa, adik-adik? Ramadan. Sudah siap? Insyaallah. Sudah siap puasa? Insyaallah. Kok berat men? Sudah siap puasa? Insyaallah. Disambut senyum apa? Senyum? Masya Allah. Bentar lagi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Kita sebagai orang yang beriman, berusaha menjadi orang yang beriman, menyambutnya dengan gembira, dengan senyuman. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, insya Allah kita akan bertemu dengan Ramadan. Ya. Kasihan saudara kita yang di Turki sana, yang terkena gempa, yang kena reruntuhan, berapa ribu itu yang korban, tidak bisa menemui bulan Ramadan, dan mereka sudah terkubur di reruntuhan, hancur rumahnya, kehilangan orang tuanya dan lain sebagainya. Hampir semuanya, banyak yang kehilangan satu keluarga. Ya, kita bersyukur di sini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan gempa. Gempa pun sebentar cepat berlalu. Itu mengingatkan kita agar selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa bersyukur. Ini salah satu kita membuktikan bahwasanya kita orang yang beriman. Kita ulas kembali bagaimana sih ciri-ciri orang yang beriman itu. Ya. Orang yang beriman itu adalah salah satu cirinya rajin melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Laki-laki di masjid atau di musola. Ya. Sholatul jamaati afdhalu sholatul fardhi bisa asrina darajah. Jadi sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Yaitu berapa derajat? 27 derajat. Insyaallah. Ya. Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan sholat jamaah, tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Ya, maksudnya begitu. Dan Rasulullah pernah memberikan peringatan yang sangat keras kepada orang yang tidak melakukan sholat jamaah. Sebagaimana dalam riwayat hadis, ya, beliau menyampaikan, demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, sungguh aku bertekad menyuruh mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku suruh seorang azan untuk sholat dan seseorang untuk mengimami manusia, kemudian aku pergi kepada orang-orang yang tidak ikut sholat, maksudnya tidak ikut sholat berjamaah, kemudian aku bakar rumah mereka. Jadi Rasulullah mau turun sendiri kepada orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid, ya, membakar rumahnya. Itu karena saking pentingnya sholat berjamaah. Masya Allah. Ya. Kemudian ketika mendengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu panggilan siapa? Panggilan Allah. Ya. Jadi panggilan Allah itu sangat sedikit sekali yang cepat melaksanakan tugasnya dalam artian sholat berjamaah daripada seorang dipanggil oleh atasannya
cepat-cepat. Ya, si fulan dipanggil bupati, wah siap-siap dandan wis. Bajunya yang bagus, ya. Kalau bisa rambutnya kasih minyak, gitu. Kemudian pokoknya kalau bisa bajunya juga disetrika. Karena mau menghadap siapa? Bupati. Ya. Dan terus bagaimana kalau menghadap Allah? Ya, harusnya lebih baik ketika menghadap seorang bupati, insyaallah. Kemudian ciri orang yang beriman yang selanjutnya adalah punya rasa malu. Rasa malu apa? Rasa malu dia berbuat dosa. Rasa malu dia tidak ibadah kepada Allah. Jadi ketika sholat itu yakin yang melihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata kita sholat bersama seorang ustaz, seorang kiai, pelan banget banget. Nah, tapi ketika sholat sendirian di rumah, cepet-cepet terus. Ayatnya yang laris Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya Anda? Insyaallah. Padahal sahabat itu sholatnya lama-lama, apalagi sholat sunnah sendiri mereka. Ya. Seperti itu. Bukti kita dilihat oleh Allah, sholat di masjid ataupun di rumah sama. Maksudnya sama itu ya pelan. Jangan cepet-cepet. Jadi anak-anak ya, kalau sholat jangan cepet-cepet. Ya walaupun badan sampai kuat lari, bukan berarti sholatnya harus lari. Udah. Ya. Apalagi nanti tarawih, jangan lari-lari kalau sholat ya, biar diterima oleh Allah. Kata kayak Akhbar Zaid ya, mentul-mentul gede-gede bablasan ini ya. Ya pelan. Ya, karena kita menghadap Allah pelan, yakin bahwa Allah itu menyaksikan kita, yakin bahwa Allah itu melihat kita, yakin bahwa Allah menilai kita, ya pelan. Akhlaknya dengan Allah bagaimana? Ya, beribadah kepada Allah bagaimana? Ya, pelan. Kemudian yang selanjutnya adalah penuh rasa syukur. Ya, nanti sampean bersyukur kepada apa yang sudah mengasuh di sini, bersyukur kepada yang memberi sesuatu kepada kita berapapun itu, dan jangan lupa rasa syukur itu kita mendoakan yang memberi itu sebagai rasa syukur. Ya, kata Rasulullah kan ketika kita dikasih sesuatu, balas dengan sesuatu yang sesamanya, setimpal. Andai kata nggak bisa membalas, maka doakan seakan-akan doanya itu sudah membalas kebaikan seseorang. Ya, paham ya? Dibalas dengan doa terus, doakan terus, jangan lupa. Ya, yang juga donatur didoakan, yang mengantarkan ke sini juga doakan. Ya, di sini macam-macam teman-teman profesinya, padahal beliau ini sibuk-sibuk sebenarnya. Ya, ada beliau yang bekerja di bidang pemupukan, ya. Al-Ustadz Agus, itu beliau yang pakai baju putih. Beliau dari militer, Masya Allah. Tapi juga Ustadz, Masya Allah. Mujahid juga, alhamdulillah. Membawa pasukan 2 putra-putranya ini. Ini calon mujahid jadi. Mau jadi apa, Le? Tentara apa jenderal nanti? Ya, juga ada perawat gigi, Pak Alan, Masya Allah. Kalau giginya yang mau ditambahi ya dibenahi ya bisa, Masya Allah. Juga di sini Mas apa? Mas David, Masya Allah. Pengusaha apa ya? Mobil apa? Masya Allah. Amin. Alhamdulillah, semoga sukses ya. Juga ada guru Mas Fendi ya, Masya Allah. Satu jangan sembunyi siapa itu. Mas Fendi, alhamdulillah, pengusaha juga ini. Ini juga ada pengusaha multi talent ya. Beliau ketua JIM, juga pengusaha Cilot Kalimantan. Alhamdulillah. Oh, cabangnya di mana-mana itu. Semoga barokah laris ya. Bisa bangun masjid besar, pesantren besar. Masya Allah, alhamdulillah. Istri semua lah itu. Oh, iya, alhamdulillah. Ada juga pengusaha tempe ini, Masya Allah, alhamdulillah. Punya perusahaan sendiri ya, rencana, alhamdulillah, Masya Allah. Juga dia ada kopier ya, kopi, bentuk kopi, Masya Allah. Insya Allah nanti punya restoran sendiri ini. Amin. Itu ada Al-Ustadz Al-Habib Ganes Al-Semboroi ya. Beliau juga yang punya pasar ya. Yang majikin itu. Ya, juga ada Al-Ustadz Andi yang punya percetakan berapa cabang sudah ya. Banyak. Dan lain sebagainya, Mas Dian, Masya Allah, Mas Ayi, alhamdulillah. Dan ada yang mau diajak ngomong.
Ya. Jangan kalah dengan yang tidak diajak ngomong gini-gini aja sudah kesini. Kok kita diceramai bolak-balik udah ada datangan itu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikumpulkan dengan teman-teman yang insya Allah sama soleh dan soleha. Amin. Ya. Itu tujuan kita. Karena nanti ketika di akhirat kelak, jika kita nggak menemukan salah satu, kita mencari teman-teman kita yang dulu berjuang bersama-sama. Ya. Saya pun ketika tidak panjenengan temukan, tolong dicari. Bukan berarti yang ngomong di sini lebih baik, belum tentu. Ya. Karena apa yang menilai itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang diam tapi ibadahnya bagus. Ada orang banyak ngomong belum tentu ibadahnya bagus. Tapi kita berdoa semoga kita semua dibaguskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Gitu. Jadi yang terbaik adalah yang orang yang bertakwa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya. Jadi penuh rasa syukur orang yang beriman itu. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ya. Seorang anak harus pandai bersyukur kepada orang tuanya. Jangan karena pembagian warisan tidak sama mudah dibenci. Bahkan ada yang nggak mau ngomong sama orang tuanya karena pembagian warisannya nggak sama. Bayangkan itu. Itu termasuk tanda kufur. Apalagi adik-adik dikasih sangu, kakaknya kasih sangu 20.000, adiknya 10.000, adiknya lagi 5.000. Oh enggak sama, ya memang enggak sama, kebutuhan perutnya juga enggak sama, kebutuhan yang lainnya juga enggak sama. Adil enggak harus selalu sama, sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jangan marah pada orang tua. Oh, aku dikasih sekian, kakak sekian. Seperti itu, ya. Jadi harus selalu bersyukur. Aniskur li wali walidaik. Kata Allah, syukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kedua, bukan satu. Ya, kalau orang tua kita yang satu sudah ada, kita doakan semoga diterima amal baiknya ya, diampuni dosanya oleh Allah. Ya. Kemudian berpedoman kepada Al-Quran. Orang yang beriman itu semuanya diukur dengan Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan. Ya, sebentar lagi kita usahakan rasa syukur kita kepada Allah. Kita dikasih kesempatan bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, menghafalnya. Ada yang Ramadan itu tiap hari bisa 3 juz. Ada adik-adik. Oh lebih ya? 5 juz berarti ya? Satu hari bacanya. Oh belum. Ya, mudah-mudahan ya bisa 5 juz satu hari. Amin. Amin. Sambil nunggu dagangan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Sing beli sewenang masyaallah Habib ini ngaji terus gitu. Iya. Kan jadi contoh beliau pedagang tak ngaji kah biru Habib masyaallah. Nah, betul. Oh. Di dalam hadis disampaikan, orang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya ibarat buah jeruk manis. Gambarannya pas-pas ini untuk wilayah Semboro ya. Rasanya enak dan baunya harum. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an tetapi mengamalkan isinya ibarat buah kurma. Rasanya enak dan manis tetapi tidak ada baunya ya. Insyaallah kurmanya akan datang, nanti saya ngambil sumber insyaallah. Siap-siap ya. Adapun perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran maka ibarat minyak wangi, baunya harum tetapi rasanya pahit. Ada yang pernah makan minyak wangi? Jaranan ya biasanya. Bensin Ustaz. Ya. Yang di Bali pernah makan minyak wangi. Oh bensin. Wah, ini sudah banyak alumni di sini. Ya. Banyak alumni yang makan bensin ya Allah. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran ibarat buah apa nih? Kamarogan ya. Rasanya pahit dan baunya busuk. Wis pahit busuk. Itu orang munafik yang tidak baca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu siapapun yang membacanya memberikan efek yang negatif. Bahkan orang Yahudi pun ketika membaca Al-Quran dia juga merasakan lain. Merasakan lebih tenang. Bahkan orang kafir pun pernah mengintip Rasulullah ketika membaca Al-Quran, dia merasakan rindu. Ya, jadi orang kafir, orang munafik aja kalau baca Quran merasakan, apalagi orang yang beriman. Ya. Jadi monggo
kita kurang lebih sepekanan ini untuk menyiapkan diri agar fokus pada bulan Ramadan. Yang punya usaha-usaha cepat usahanya diselesaikan. Segera ditutup. Ya, agar Ramadan sudah siap ya. Yang perusahaan pupuk cepat-cepat ayo kerjakan semua. Nanti Ramadan tinggal jual-jual tok ya. Seperti itu. Oke, semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة إلى روح سطيا وإلى روح Bapak Sahroni wa ila ruhi Burutno Inari Lestari, semoga dimudahkan urusannya, wa ila Safira Aulia wa ila ruhi Almarhum Fandis wa ila ruhi Al-Imam Sumarni wa ila arwahi jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum darajat wa dha'if lahum hasanat wa kaffir 'anhum sayyi'at wa adkhilhum jannata ma'al aba'i wal ummahat ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.